Hai guys, perkenalkan nama saya Angelika Mila Kusoy. Saya dari kelas 5 Manajemen Bisnis 4. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rasio rentabilitas dan rasio profitabilitas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui sumber yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Ada 3 jenis rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah persentase pengukuran dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Rumus mengetahui gross profit margin yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor bahagi penjualan kali 100%. Selanjutnya, operating profit margin atau biasa disebut juga dengan margin laba persentase, pengukuran dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rumus untuk mengetahui operating profit margin yaitu operating profit margin sama dengan laba setelah pajak bahagi penjualan kali 100%. Sedangkan net profit margin atau margin laba bersih adalah persentase pengukuran dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Rumus untuk menghitungnya yaitu net profit margin sama dengan laba setelah pajak bahagi penjualan kali 100%. Berikut kita masuk pada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu, rentabilitas ekonomi adalah tolok ukur tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya. Ada beberapa bentuk rasio rentabilitas yang biasa dihitung, yaitu yang pertama return on asset atau ROA untuk mengetahui kemampuan dalam memperoleh laba dan efisien secara keseluruhan. Yang kedua, biaya operasional atau pendapat operasional atau BOPO untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi. Yang ketiga, gross profit margin untuk mengetahui kemampuan dalam menghasilkan laba dari operasi usaha yang murni. Yang keempat, net profit margin untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak atau net income yang ditinjau dari sudut pendapatan operasinya. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama, soal rasio rentabilitas. Yang pertama kita ambil dari PT Rita pada tahun 1979 telah memiliki modal sebesar 20 juta yang terdiri atas 10 juta sebagai modal sendiri dan 10 juta sebagai modal asing. Tahun 1980, perusahaan merencanakan untuk memperluas usahanya. Untuk itu diperlukan modal tambahan sebesar 10 juta dengan harapan laba dapat meningkat menjadi 4.500.000. Pertanyaannya, dari sumber manakah tambahan modal akan diambil bila mana diketahui bunga modal asing 12% dan pajak perseroan sebesar 45%? Penjelasannya, apabila rentabilitas lebih kecil dari tingkat bunga modal asing, lebih baik menggunakan modal sendiri, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan dengan apabila digunakan modal asing. Jawabannya, rentabilitas ekonomis sama dengan LK bahagi MA ditambah MS dikali 100%. Jadi sama dengan 4.500.000 bahagi 30 juta dikali 100%, sama dengan 15%. Rentabilitas ekonomi atau 15% lebih besar daripada 12%, sehingga lebih baik digunakan modal asing. Rentabilitas modal sendiri dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Misalkan tingkat bunga 18% per tahun dan data lainnya sama seperti pada contoh 1. Dalam hal ini akan lebih baik apabila digunakan modal sendiri, sebab rentabilitas modal sendirinya akan lebih besar.
Penjelasannya, apabila rentabilitas ekonomis lebih besar dibanding dengan tingkat bunga modal asing, maka akan lebih baik digunakan modal asing, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan modal asing. Penjelasannya, apabila rentabilitas ekonomis lebih besar dibanding dengan tingkat bunga modal asing, maka akan lebih baik digunakan modal asing, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan modal asing. Penjelasannya, apabila rentabilitas ekonomis lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga modal asing, maka akan lebih baik digunakan modal asing, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan modal asing. Berikut contoh perhitungan net profit margin. Misalnya, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, penjualan bersih atau net sales PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) adalah sebesar 27.063.310 juta, sedangkan laba bersih setelah bunga dan pajak perusahaan dengan kode saham Sido ini adalah sebesar 2.064.650 juta. Ditanya, berapa margin laba bersih atau net profit margin dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK)? Jawabannya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak bahagi penjualan bersih dikali 100%, atau sama dengan 2.064.650 juta bahagi 27.063.310 juta dikali 100% sama dengan 7,63%. Jadi net profit margin dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) adalah sebesar 7,63%. Angka tersebut menunjukkan kinerja dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) cukup baik. Hal tersebut dikarenakan nilai dari net profit margin melebihi dari standar industri yaitu sebesar 5%. Dengan demikian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) dengan cukup baik menetapkan harga produknya dan berhasil menekan biaya yang ada. Selanjutnya, contoh perhitungan return on equity. Misalnya dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, laba bersih PT Garam TBK adalah sebesar 117.500 juta, sedangkan total ekuitas biasa atau adalah sebesar 940 miliar. Ditanya, berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity PT Garam TBK? Jawaban, ROE sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak bahagi total modal dikali 100%, atau sama dengan 117.500 juta bahagi 940 miliar dikali 100% sama dengan 12,5%. Nilai dari return on equity menunjukkan nilai 12,5%. Hal tersebut berarti masih belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola modalnya karena nilai tersebut masih di bawah standar industri sejenis yaitu sebesar 15%. Contoh perhitungan return on asset, misalnya dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021, laba bersih PT Indonesia Tbk adalah sebesar 1.713 miliar. Sedangkan untuk total aset atau aktivanya adalah sebesar 61.433 miliar. Ditanya, berapa nilai dari return on asset atau ROA PT Indonesia Tbk? Jawabannya, return on asset sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak bahagi total aset atau aktiva dikali 100%, atau 1.713 miliar bahagi 61.433 miliar dikali 100% sama dengan 2,79%. Jadi, ROA dari PT Indonesia Tbk adalah sebesar 2,79%. Angka tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik bagi suatu perusahaan karena masih di bawah standar industri sejenis yaitu sebesar 9%.
Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh keputusan yang diambil perusahaan yang sengaja untuk memakai hutang dalam jumlah besar dan beban bunga yang tinggi. Hal tersebut yang menjadi penyebab laba bersih menjadi relatif lebih rendah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.